Ya ini nggak usah diuritin nih, tapi ada 4 rule. The law of color, the law of typography, the law of image, dan the law of shape. Peter Parker dan Spider-Man, apakah bisa menjadi dua brand yang berbeda? Sebenarnya sudah berbeda sih. Peter Parker kan sebenarnya kayak manusia yang biasa, dia tuh seorang photographer yang fun, yang lively, dan ketika dia jadi Spider-Man, karakternya juga sama sih. Dia juga nggak pakai bahasa yang berbeda ya. Selalu friendly. Oh, Iya, iya. oops, gitu kan. Maksudnya, oh, look at that, ya kan. Maksudnya kan yang friendly banget. Beda sama, hi, what are you looking at? Kan beda banget kan. Tapi kalau misalkan kayak brand nih atau bisnis-bisnis kan banyak ya kok yang bisnisnya dan ownernya itu tuh melekat banget. Maksudnya gimana ya? Kayak banyak kan kok sekarang bisnis-bisnis yang semua orang tahu lah ini ownernya siapa, dan dengan kata lain ownernya ini harus bangun personal branding juga. Yes. Nah, eh itu saling mempengaruhi nggak sih kok? Maksudnya, oh gue beli karena ownernya si ini gitu, atau enggak, atau orang nggak peduli? It does pengaruh. Itu sangat pengaruh juga. You know, owner is the best sales dan marketing and everything. CEO is chief of everything, jujur aja sih. Tapi kalau misalnya Koko disuruh pilih, Koko akan memilih brand yang ownernya itu benar-benar di belakang layar, yang orang nggak tahu siapa ownernya, atau ownernya yang tampil. Ini gua nih yang punya, dia ngelakuin personal branding di sosmed ini itu gitu. Maksudnya untuk menampil untuk viral sih gue rasa nggak perlu, Oke. right? Tapi reputasi itu pengaruh. Sekarang lagi bahas reputasi nih. Gue tanya lu deh, hari ini lu buka 100 Forbes yang terkaya di Indonesia. Kamu lebih kenal orangnya apa lebih kenal perusahaannya? Ayo, yang punya Jarum siapa? Nah, itu kan boleh bilang ya, top-topnya. Yang punya Sinarmas siapa? Yang punya Lipo siapa? Yang punya siapa lagi? Sumarekon siapa? Punya Lipo, James Riyadi. Ya udah, nggak usah disebut namanya. Ada nggak yang kamu nggak tahu namanya? Pasti tahu sih. Udah ya, udah itu dia. Reputasi penting. Yang punya Agung Sedayu siapa? Yang punya APL siapa? Tapi kan itu gini. Yang punya hotel siapa? Oke, tapi kan itu bener-bener perusahaan yang emang udah masif kok. Right? Yang punya Emang Tesla udah siapa? Yang punya Apple siapa? Yang punya Nike siapa? Yang punya bener. Adidas siapa? Semuanya nama orang, bos. Adidas itu udah nama orang, Adidasler. Iya benar. Tapi kan itu perusahaan yang memang sudah sangat besar nih kok. Ngerti nggak sih, yang udah satu negara tahu gitu. Kayak siapa sih yang semua Koko sebut kan Yang semua punya Ruby orang. Group siapa? Tahu lah. Iya. Maksud aku adalah penting. Tapi pertanyaan kamu adalah perlu apa enggak? Harus atau enggak? Harus apa enggak? Enggak harus. Tapi kalau ada itu lebih membangun. Because in the end of the day people trust people. I don't trust your product only kan. Sekarang kamu tahu brandnya Charles Van Keef. Charles Van Keef siapa yang punya? Ya apa ya? Kan sekarang dibeli LVMH, Ya. right? Ketika dia dibeli kan langsung naik brandnya. Langsung tambah harganya tambah mahal, kualitasnya tambah bagus, Oh gitu. right? Itu harga tambah LVMH mahal bukannya inflasi? bukan, itu karena dibeli sama LVMH. LVMH kan yang kubunya semua yang punya ya LV dan teman-temannya, gitu kan seperti itu. So it matters, it matters. Kalau enggak ya ngapain dibikin movie? Coco Chanel siapa belakangnya? Gucci siapa belakangnya? Everyone has a story. That you buy the story. Hermes siapa belakangnya? Hermes juga nama orang Hermesnya juga. Hermes, sorry dikoreksikan. Hermes. Hermes. Most of the brand itu has relationship. Amazon yang punya siapa? Jeff Bezos. Nvidia yang punya siapa? Si ini, gue lupa lah namanya. Everyone has a story. Most successful have a story. Di belakang Blackstone siapa? Ray Dalio, right? It's always somebody behind it. So behind Spider-Man as a brand yang kuat, always there is the Peter Parker yang juga mesti bagus. Behind Superman yang kuat, di belakangnya mesti ada Clark Kent yang juga bagus. The personal branding. Coba Superman-nya keren, tapi Clark Kent-nya culun. Ada yang mau? Enggak lah. You don't talk what you talk. You don't walk what you walk. Right? Di belakang Batman ada Bruce Wayne, ya kan?
di belakang Rubik Cube ada Mario. Well anyway, ya itu dia lah. Misalnya brand is important. Coba gue tanya lu, yang main Batman berapa banyak? Banyak kan? Iya, ganti-ganti. Ganti-ganti. Story bisa beda-beda juga. Maksudnya ya story sedikit di alter juga ya. Mobilnya beda-beda. Ada yang suka mobil yang baru, ada yang suka mobil yang lama. Kan? So I felt what doesn't change is the story. You can change the CEO of the company, but don't change the story of the company. That's why brand story yang akan melindungi untuk jangka panjang, menembus reputasinya itu. Oke. Banyak pengusaha justru meremehkan ini, meremehkan. Mereka langsung ngapain? Contoh ya, kalau lu bikin comic book, lu bikin sebuah superhero. Tolong dong bikinin gua dulu dong uniformnya, gua bikinin gua kostumnya dulu, bikin gua logonya dulu. Emang salah? Kalau menurut gua terbalik, bikin story-nya dulu. Oke. Story-nya tuh karakter seperti apa? Yang bisa mereflect image-nya, visualnya, dan semua indera, 5 inderanya ini ya, the 5 senses-nya, yang bisa menuangkan ke dalam brandnya. Kalau lo bikin logo dulu, ketika nanti tidak cocok dengan story-nya, aneh kan? Cak, contoh deh, kalau misalnya logo itu adalah kosmetik, lo berani nggak sih mengkosmetikan orang sesuai apa yang lu rasa dia cocok? Gimana? Gini, kalau andai kata logo itu adalah kosmetik yang lu pakai, Oke. ya kan? Berarti kan ketika lu ditanya di desain, kalau misalnya lu pakein orang kosmetik ya, misalkan lu mau make upin orang lah, ya kan? Lu nanya dulu nggak sih, lu mau kemana? Atau lu langsung make upin langsung? Enggak lah, tanya dulu mau kemana. Tanya kan, lu Iya. mau wedding kayak, lu mau acara apa, bawa Iya. kan makeup warna apa yang cocok acaranya. Dan selain itu, mesti tahu nggak karakter si yang lu make upin siapa? Harus lah. Ya lu mesti ngerti dong. Kalau lu cuma kayak bikin template nih ya, makeup plek pakai lu pergi deh. Nggak cocok, jadi badut. Ya nggak sih? Ya kan? Ternyata dia orangnya jutek, lu kasih makeupnya yang kayak cewek apa ya? Mungkin yang kayak lebih ke kayak badut lah inti katanya, kan nggak cocok ya. It doesn't fit the identity. Kalau dari sisi gue adalah get the brand story, punya narasinya, dari narasi baru extract visualnya tuh kemana, itu baru yang benar. Lu bikin film dulu, cari orang visual effect dan yang lain-lain dulu, apa lu cari writernya dulu? Writernya dulu. Karena lu mau ceritanya yang mereflect movie-nya, bukan movie-nya yang cuma wow, wiu, cu. Ceritanya mana ya? Ngerti nggak? Nah itu terbalik. Kebanyakan pengusaha gitu loh, punya tanah yang di-hire apa? Arsiteknya dulu. Lah kita mesti tahu dulu apa yang mau dibikin, baru hire arsiteknya. Akhirnya udah udah terlanjur hire arsitek punya idealism, dia bikin menurut arsitek dengan aspirasi dan inspirasi idealismnya arsitek, udah jadi, baru paksa marketing yang jual. Nih ya, jualin ya, tolong ya, gue kasih target jualin, gak kejual, marketingnya jelek. Gimana sih? Oke. Nah maksud gue gitu. So maksud gue adalah brand story itu penting banget. Di dalam cerita, kalau lu ngomong tentang semua superhero, yang kamu beli itu bukan kostumnya, yang kamu beli ada ceritanya. I am Batman, ya kan, kalau kamu lihat anak-anak ya, shoo, ya kan, atau enggak Spider-Man, it's a cerita, it's a story, gitu. Yang ada identitasnya, ya aji mumpungnya ya gitu. Do you know why Spider-Man itu sangat-sangat melekat? Dia punya identitasnya. Karena itu tadi nggak sih yang dia orang biasa, Kalau kita banyak ngomong tentang kelemahan. identitas ya, Spider-Man itu sangat gampang loh. Dia pakai 2 warna rata-rata ya. Biru dan Which is merah. Biru dan merah. Biru itu artinya dynamism. Jadi kelihatannya cepat, dynamic. Oke. Sehingga dia tuh lincah, dynamic seperti kan. Kalau di Wakanda pakai pink ya nggak tahu ya, aneh. Ya. Warna biru itu artinya juga kepercayaan, stability, trust. Jadi itu ada artinya. Dan 2 itu primary color. Primary color itu sangat merangsang karena kita dari kecil sudah diajarin namanya primary things. Right? Lu masih kecil kan pasti kan belajarnya kan warna kuning, warna biru, warna merah. We will not forget that. That's why sometimes getting a primary color itu membuat konsistensi di dalam pemikiran kita secara psikologi. We always remember what we know.
Kayak kan barusan Koko ngomong ya, Spider-Man itu identik dengan warna biru dan merah. Kalau misalnya kita tarik ke brand, sebuah branding gitu ya, warna itu sepenting itu ya untuk Penting. bikin orang tuh persepsinya gimana ke sebuah brand, untuk orang itu ingat sama brand tersebut. Ini penting banget, Cak. Di dalam desain, kalau misalkan dengan episode sebelum-sebelumnya kan gue pernah cerita. Desain itu rule-nya cuma 4. Pertama, ya ini nggak usah diuritin nih, tapi ada 4 rule. The law of color, the law of typography, the law of image, dan the law of shape. 4. Saya barusan dites dosers sama Kak Mario. Makanya Ingat ini nggak nggak, nih? the law of shape, 4 ini. Oke? Oke. Gue tanya lu, LV warnanya apa? Coklat. Coklat, pokoknya dia leather tone ya. Iya. That's it. Does that leather tone bikin lebih luxury atau murah? Lebih luxury lah. Luxury, because ya mostly barang-barang yang agak mahal tuh leather. Ya anda kata ya prime-prime-nya karena mahal. Typography. Lu mau yang lebih kayak gini, LV, atau yang mau lebih luxury? Atau yang lebih istilahnya kelihatan lebih senior ya? Ya kan dia kan pakai font-fontnya yang agak kaki kan? Oh iya, Yang ada favoritnya serif, agak yang iya, lain-lain kan? heeh. Itu dia, ini udah 2 nih. Oke. Primary-nya. Typography udah. Image. Dia pakai image-nya tuh yang muda-muda, yang hai Doraemon gitu kan, atau yang lebih serius, atau yang lebih melambangkan siapa yang akan pakai. Nah, itu ketiga. Keempat adalah shape. Orang ingat dengan bentuk, shape. Kita dari kecil diajarin segitiga, bulat, oval. Ingat gak? Lupa masa kecil. Ingat dong. Bentuk. Itu dia. That's it. That's the 4 things about brand. Dia memang di dalamnya yes banyak banyak ya, konsistensi lah, hierarki dan yang lain-lain gitu, balance, kontras itu banyak. 4 ini dulu, the four laws of design. That what makes people remember your brand. Kalau hari ini lu punya brand, lu gonta-ganti warna terus. Gimana orang yang tenggang lu? Hari ini lu biru, besok merah, besok pink. Bayangin, itu kalau bisa itu orang, ini orang kayak labil ya. Iya. Kayak hari ini Caca pakai warna pink, besok pakai warna ungu, kayak nggak Joker punya- kan lama-lama kan? Kayak nggak punya pendirian. Kayak nggak punya pendirian. Bagus banget kata-katanya. Brand mesti punya pendirian. Kalau lu nggak bisa diinget, kayak gue nih pakai baju, tone gue gini-gini aja nih. Ya that's me. Kalau satu hari gue pakai baju yang pink, pattern, lu akan nanya, kok Mario kenapa ya? Bener nggak? Boleh nggak gue pakai? Boleh. Boleh aja. Cuman- But do I look weird? Iya. Itu dia aja. Gitu loh. Tapi warna itu kan katanya ada psychology of color. Jadi makanya kadang ada brand yang dia pakai warna orange, soalnya orange tuh begini. Jadi Iya. psikologi orang begini. Benar. Yang ini pakai warna hijau, soalnya psikologi orang begini. Benar. Emang psikologi color sepenting itu kah? Penting. Tapi aku tanya deh, selain biru dan merah si Spider-Man, tahu nggak kenapa biru dan merah? Tadi kan biru kan yang barusan Trust, aku jelasin, ya. ya. Trust. Kalau merah apa? Berani. Berani, energetic, dynamic, nah itu merah. But do you know why? Iya, kenapa ya? It's an American flag. Oh. Karena Spider-Man is from America. Kalau Batman kenapa hitam? Batman karena dia luntur. Batman karena hitam karena kan dia kan malam kan. Oh kalau dia pakai baju putih kelihatan dong. Oh tuh dia. Bener. Iya, kan Bat, dia Batman. kelelawar. Hitam. Iya. Ya Superman juga sama kan merah putih. Patriotic, American iya, banget. iya, Captain America merah putih, kurang lebih yang dulu kan ada Iya, iya, garis-garis. iya. Very patriotic. Maka itu sejak perang dunia selesai banyak orang tuh yang mau ada pahlawan di hidupnya. That's why banyak superhero tuh lahir di tahun 60-an. Hulk, wah, ya kan? 60-an. Kenapa Hulk warnanya hijau? Karena kalau warna ungu jadi Joker gitu. Lu ini bukan teka-teki kali ya. Jadi teka-teki lu mana tahu. Ya anu mungkin kalau hijau itu zaman dulu yang paling gak mau dicat kali. Kan zaman dulu belum ada visual effect kan. Jadi mesti beneran dicat. Biar ini tahu, biar gampang sama green screen. Ya. green Editingnya screen gampang di green screen. Brand itu boleh ganti-ganti, tapi boleh evolusi, tapi jangan lari terlalu jauh gitu. Iya, jangan terlalu jauh. Ya tadi lah, Anda kata gini sih, anggap aja brand itu seperti kayak manusia, Cak. Ya kayak tiba-tiba kalau gua ganti baju yang lain,